Promosi pekerjaan tidak hanya tentang skill atau keterampilan. Hal dan tindakan penting apa yang akan menguatkan agar menempatkan Anda di jalur promosi. Mari kita tonton videonya sampai habis. Saya punya teman, katakan dia adalah si A, lulusan luar negeri, pintar, menguasai sekali pekerjaannya. Dia akhir-akhir ini suka mengeluh mengapa karirnya begitu stuck atau tidak bergerak. Dia di situ-situ saja. Sampai-sampai dia begitu demotivasi. Apalagi ditambah dengan teman-teman yang satu generasi dengannya sudah memegang posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengannya. Teman saya ini memang orangnya agak sedikit kurang bisa bergaul dan menjalin hubungan. Mungkin karena prinsip dia yang terkenal straight to the point, tidak suka basa-basi. Tampak hubungan dengan atasannya pun kurang begitu enak karena si A kurang begitu enak bila diajak berkomunikasi. Jadi atasannya hanya akan mendelegasikan tugas baru bisa berkomunikasi. Waktu teman saya ini bercerita dengan saya, tampaknya tidak ada masalah antara hubungan menurut sudut pandangnya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana sudut pandang dari atasannya sendiri. Menurutnya, teman saya ini belum siap untuk dipromosikan karena walaupun teman saya merasa sudah mencapai sasaran kinerja, ini adalah sesuatu yang membuat frustasi. Sebagian besar dari kita pasti berpikir, ketika kita mencapai satu titik dalam karir kita berharap adanya imbalan yang sama. Tetapi bila terjadi sebaliknya, pasti akan mengecewakan kita semua, bukan? Amy Bernard Bond, mantan 50 Fortune Global Executive, seorang konsultan dan pembicara yang berfokus pada akselerasi kesuksesan pemimpin beserta timnya, mengatakan bahwa Anda hanya terlalu banyak menggunakan waktu untuk membangun keterampilan atau skill Anda, dan tidak cukup waktu untuk membangun hubungan. Jadi, penekanan di sini yaitu seseorang dipromosikan itu tidak melulu dari faktor keterampilan yang dimiliki, tetapi tak kalah pentingnya yaitu relationship, atau bisa diterjemahkan adalah soal hubungan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk menyiapkan diri untuk menuju kesuksesan? Menurut Amy Bernard Bond, ada 5 tindakan yang dapat kita lakukan saat ini dan sepanjang karir kita untuk memperkuat relationship tadi dan menempatkan kita di jalur promosi antara lain. Yang pertama adalah Anda perlu mengetahui apa yang membuat Anda begitu hebat dalam pekerjaan Anda dan bagikan itu kepada orang lain sebagai hadiah. Agar kita bisa dipertimbangkan untuk dipromosikan kepada manajemen yang lebih atas. Mereka melihat kita bekerja baik dengan orang lain. Lagi pula, perusahaan tidak berhasil melalui upaya individu kan. Mereka mencapai hasil melalui kepemimpinan kolektif. Nah, manajemen melihat ada sesuatu yang istimewa tentang cara Anda melakukan pekerjaan. Mungkin saja Anda dinilai bisa lebih berpikir secara strategis daripada yang lain. Sehingga bisa menghubungkan informasi yang tidak tersambung menjadi terhubung satu sama lain. Jadi bisa memberikan manajemen sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Atau mungkin bisa saja karena Anda dikatakan sebagai seorang komunikator yang baik. Bisa mengatakan apa yang perlu dikatakan dengan cara yang memastikan semua orang bisa mendengarnya. Dan mengambil tindakan untuk melakukan identifikasi apa yang membedakan kita dari orang lain adalah dengan bertanya kepada diri sendiri. Apa yang membuat kita dikenal? Lalu biasanya jenis masalah apa yang sering orang tanyakan untuk Anda bantu selesaikan? Paham ya? 2 pertanyaan tadi. Saya ulangi. Apa yang membuat kita dikenal? Serta orang biasanya tanya jenis pertanyaan apa ke kita? Nah, dengan menjawab 2 pertanyaan tadi, kita bisa melihat bahwa kita punya keterampilan tertentu. Ambillah keterampilan tertentu tadi dan temukan cara yang bersahabat untuk berbagi keterampilan itu sebagai hadiah untuk orang lain. Agar kita bisa membangun dan menambah nilai bagi tim. Oke, sebagai contoh ya. Misalkan, jika Anda pandai berpresentasi, tawarkan untuk memberikan feedback yang membangun tentang bagaimana cara berpresentasi kepada rekan kerja Anda
untuk meeting besar berikutnya. Atau Anda bisa mengadakan brown bag roundtable dengan memberikan tips terbaik bagaimana melakukan presentasi kepada manajemen atas, di mana anggota tim Anda bisa memberikan rekomendasi terbaik mereka. Oh ya, brown bag roundtable adalah bersifat informal yang bisa terjadi pada saat makan siang. Istilah brown bag mengacu pada kebiasaan karyawan membawa makan siang dengan menggunakan kantong kertas coklat. Dengan aktivitas ini, manajemen akan lebih mudah mempertimbangkan Anda dalam peran dengan tanggung jawab tambahan. Oke, masuk ke tindakan kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan memahami bagaimana orang lain melihat kita. Ubah perspektif kita tentang me atau saya menjadi we atau kita. Seiring pertumbuhan karir Anda, temukan peluang untuk mendapatkan masukan tentang kinerja atau performance Anda. Hal ini akan membantu menyadari perilaku yang dapat menurunkan efektivitas, serta kita dapat menghindar dari kelemahan pada titik buta atau blind spot dalam self-awareness kita. Blind spot ini merupakan sisi yang dilihat orang lain pada diri kita dan kita tidak dapat melihatnya. Sebagai contohnya, katakan ada rekan kerja saya bernama Prasetya. Dia diberitahukan oleh atasannya bahwa dia belum siap untuk dipromosikan. Meskipun secara konsisten, Prasetya sudah bekerja melebihi target performance-nya. Ketika di interview ditemukan bahwa Prasetya dihambat untuk promosi 2 tingkat di atas organisasinya oleh atasan yang percaya bahwa Prasetya bukanlah seorang team player pada cara dia memimpin untuk sebuah perubahan haluan perusahaan. Prasetya diserahkan untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan dengan kondisi tim yang suka bersuara keras dan mempunyai performance yang buruk. Lalu Prasetya diberikan mandat untuk memperbaiki dan teman-teman tahu dia bekerja bagaikan mesin giling, merekayasa ulang SOP perusahaan, dan berusaha mencapai tujuan. Lalu apa yang salah dengan Prasetya? Ternyata keberhasilannya datang dengan mengorbankan beberapa karyawan lama yang keluar dan menjatuhkan reputasi Prasetya sendiri. Para pemimpin sekarang memandang bahwa Prasetya adalah seorang lone wolf atau serigala tunggal yang berprestasi. Dari cerita Prasetya tadi dapat terlihat bahwa pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan. Keterlibatan tim sangat dibutuhkan. Kita harus bergeser dari perspektif saya menjadi kita. Tindakan yang ketiga adalah bimbing orang lain untuk mengembangkan leadership skill Anda. Seorang Jack Welch pernah berkata, "Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others." Sebelum Anda menjadi pemimpin, sukses adalah tentang bagaimana mengembangkan diri sendiri. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, sukses adalah tentang bagaimana mengembangkan orang lain. Mungkin saja saat ini kita belum menjadi orang yang mengelola tim, tetapi membimbing orang lain bisa merupakan peluang awal untuk memimpin. Kita belajar baik ketika kita mengajar orang lain. Saat kita membantu pun, kita akan merasa punya kebanggaan dan orang lain akan berterima kasih untuk itu. Saya pun senang sekali saat saya posting video pada channel ini. Ada saja yang DM saya bertanya. Teman-teman juga pasti begitu ketika saat memberikan bantuan. Masuk ke tindakan yang keempat, yaitu bagaimana kita bekerja secara produktif dengan personality atau kepribadian yang menurut Anda begitu sulit. Masing-masing dari kita pasti memiliki preferensi atau pilihan yang disukai dalam gaya bekerja serta berkomunikasi. Dan biasanya ada beberapa orang yang lebih sulit bekerja sama dengan kita dibandingkan dengan yang lain. Semakin dini kita bisa melakukan identifikasi karakteristik kepribadian tertentu yang menantang bagi kita, semakin pula kita punya waktu untuk mengembangkan strategi agar dapat bekerja dengan efektif dengan orang-orang yang kita anggap memiliki personality sulit tadi. Saat kita bisa bergaul dengan begitu banyak personalities, serta dapat menghilangkan friksi dan mempermudah manajemen mempromosikan kita. Ingat juga
bahwa hubungan akan berubah seiring dengan waktu. Orang lain pun bisa berkembang dan juga dipromosikan. Bisa juga suatu hari nanti kita mendapati diri harus melapor kepada musuh Anda dalam tanda kutip ya. Atau bisa juga mereka mungkin bisa bekerja untuk perusahaan yang kita impikan selama ini. Jadi ambil pandangan jauh dan investasikan dalam hubungan tersebut. Bahkan bila dalam hubungan yang tidak mudah. Tindakan yang kelima atau yang terakhir adalah tetapkan batasan yang sehat dalam hubungan kerja. Mungkin sangat mudah bagi kita dengan stigma perangkap bahwa jam tambahan atau extra hours akan memberikan Anda promosi yang diinginkan. Namun, untuk maju dan memikul lebih banyak tanggung jawab, ini sebenarnya bukan tentang mengatakan ya untuk semuanya. Sebaliknya, ketahuilah hal-hal yang harus ditolak. Bersikaplah bijaksana dan diplomatis, dan belajarlah untuk mendelegasikan. Beberapa hal yang harus kita katakan ya, seperti contohnya adalah menjadi sukarelawan yang terlibat dalam gugus tugas lintas fungsi organisasi dan peluang lain untuk memperluas jaringan atau network kita. Lalu dapat mempelajari keterampilan baru di luar zona nyaman kita dan mendapatkan dukungan dari pimpinan eksekutif lainnya di luar jalur atasan langsung kita. Lebih sering atau lebih intens untuk membidik proyek-proyek yang meningkatkan efisiensi dan hasil untuk organisasi kita. Katakan tidak untuk yang murni tidak membawa dampak, sehingga membuat kita bekerja extra hours. Jadi, tidak punya dampak tapi membutuhkan waktu lebih. Mulailah membentuk keterampilan untuk mengatakan tidak secara diplomatis sejak dini. Bisa juga karena kita berpandangan bahwa kita ini lebih junior atau senior. Bagian junior harus mengatakan ya, mengambil semua yang datang kepada kita. Bagi yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, saya yakin teman-teman akan semakin paham bahwa kemampuan teknis menangani pekerjaan bukan satu-satunya hal yang akan membawa ke dalam jalur promosi. Relationship atau hubungan adalah hal yang penting. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.